warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giovanni Putri Utami dari kelas 11 OTKP 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian penetapan APBN. Di dalam negara, perencanaan anggaran diperlukan. Di Indonesia, anggaran tersebut masuk ke dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Pengertian APBN merupakan bagian dari keuangan negara. Dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Yang dimaksud dengan APBN yaitu 1. Menurut Pasal 1 Ayat 7 adalah perencanaan keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh DPR. 2. Menurut Pasal 11 Ayat 2, yaitu terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. 3. Menurut Pasal 4, yaitu meliputi masa 1 tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. 4. Menurut Pasal 11 Ayat 1, yaitu ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang. 5. Menurut Pasal 3 Ayat 4, yaitu mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Unsur APBN. Jika mengacu pada Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang 1945, terdapat 5 unsur APBN, yaitu 1. APBN sebagai pengelolaan keuangan negara. 2. APBN ditetapkan setiap tahun dan berlaku 1 tahun. 3. APBN ditetapkan dengan undang-undang. 4. APBN dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab. 5. APBN ditujukan untuk kemakmuran rakyat. Fungsi APBN. Fungsi APBN selalu dikaitkan dengan 3 fungsi, yaitu alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Tetapi di Indonesia, berdasarkan Pasal 3 Ayat 4 UU Nomor 17 Tahun 2003, ditegaskan APBN memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Fungsi otorisasi, bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan belanja pada tahun bersangkutan. Kedua, fungsi perencanaan, bahwa anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Ketiga, fungsi pengawasan, bahwa anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. 4. Fungsi alokasi, bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, efisiensi dan efektivitas perekonomian. Fungsi distribusi, bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. 6. Fungsi stabilisasi, bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Penyusunan APBN. Berdasarkan aspek pendapatan, terdapat 3 prinsip, yaitu 1. Intensifikasi penerimaan anggaran dalam jumlah dan kecepatan penyetoran. 2. Intensifikasi penagihan dan pemungutan piutang negara. Ketiga, penuntunan ganti rugi atas kerugian yang diderita negara dan penuntutan denda. Berdasarkan aspek pengeluaran, prinsipnya yaitu 1. Hemat, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan. 2. Terarah, terkendali, sesuai dengan rencana kegiatan. 3. Semaksimal mungkin menggunakan hasil produk dalam negeri dengan memperhatikan potensi nasional. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.